kayak gitu ya. Oke, next itu jadi apa aja sih sebenarnya yang berperan dalam RA? Jadi pertama emang orangnya itu berbakat ya, jadi dia punya HLA DR4 atau DR1. Kemudian yang kedua itu ada reaksi inflammatory reaction-nya ya. Ini immunological sama inflammatory reaction sebenarnya mirip-mirip sama aja. Jadi dia itu ada sitokin-sitokin yang berperan, itu ada TNF, IL-1 dan IL-6. Gitu. Kemudian ada rheumatoid factors in blood. Jadi rheumatoid factors itu adalah tadi autoantibody ya yang menyerang sendi. Kemudian juga ada articular cartilage destruction. Jadi dia itu ada erosi daripada destruksi daripada si cartilage-nya dan juga erosi. Jadi kalau misalnya beda dari osteoartritis, kalau rheumatoid arthritis itu adalah adanya autoantibody yang menyerang strukturnya apa? Menyerang strukturnya itu adalah synovium. Ya, jadi dia menyerang dari synoviumnya. Nah, gitu. Dan kemudian kita lihat makin lama dia itu tuh ada autoantibody dan dia itu makin lama dia berkumpul kan autoantibody, sitokin ini dia berkumpul dan di stage 1 itu mungkin udah ada si rheumatoid faktornya tapi dia nggak ada gejalanya. Itu di stage 1 yang A ini. Kemudian di stage 2 dia mulai terserang tuh si sinovitis, ada sinoviumnya. Jadi ada sinovitis, kemudian sendinya bengkak. Nah, yang ketiga mulai ada dari si destruksi daripada sendi. Dan juga yang keempat udah heboh banget lah istilahnya sampai ada deformitas kayak gitu. Di tahap 1 dan 2 ini masih bersifat reversible. Kayak gitu ya. Oke. Next itu adalah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang tentang rheumatic disease, sebenarnya ada dua ya, ada seropositif dan seronegatif yang kayak tadi, yang di tabel yang di atas. Jadi kalau misalnya seropositif sama seronegatif itu bedainnya dari apa? Dari ada atau tidaknya si autoantibody yang kita bisa identifikasi. Seperti misalnya si RF, rheumatoid factor, dan anti-CCP, kayak gitu. Kalau secara negatif berarti gampang aja dia nggak ada kayak gitu ya. Nah tapi sebenarnya secara klinis kita lumayan bisa membedakan juga. Nah itu ada di tabel ini ya. Dari female, kalau misalnya si seropositif lebih ke female, lebih ke simetris, di small dan medium joint kayak gitu. Ya. Oke. Nah kalau misalnya RA itu tuh sebenarnya kok belum terganti. Oke. Kalau misalnya RA sebenarnya kita tuh tadi karakteristiknya adalah simetrik poliartritis. Masalah pertama yang awal itu adalah di synovium ya. Nah, biasanya pasien itu akan datang, dia seorang wanita, dia 30 sampai 40 tahun, datang dengan rasa nyeri, kemudian bengkak pada sendi, terus juga dia ada kaku pasca aktivitas lebih dari 30 menit. Ini yang lumayan karakteristiknya ya, apalagi nanti kalau misalnya kalian UKM PPD gitu ya, ada soal, biasanya dia itu kasih durasinya itu lebih dari 30 menit. Gitu. Kemudian tadi, di small joint, jadi di sendi-sendi kecil, kayak gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga, simetris, karena ya kita bayangin aja autoantibody kan pasti tersebarnya di darah dong ya. Jadi ya udah dia simetris, jadi dia nggak pilih-pilih kasih mau kemana, kayak gitu. Dan juga yang keempat itu yang kita bisa ini kan adalah si systemic symptom ini gitu. Nanti pas kita pemeriksaan fisik, terutama di tangannya itu, kita bisa lihat nih, oh iya ada bengkak nih polisinovitis, yaitu manifestasinya itu adalah bengkak dan juga kaku-kaku. Terus juga ada tender metacarpophalangeal. Jadi ini adalah suatu pemeriksaan fisik yang cukup spesifik kan kalau misalnya kita tahu ya pemeriksaan fisik MSK kan pasti look, feel, move, dan yang keempat itu adalah special test. Nah, special test kalau kita curiga rheumatoid arthritis adalah untuk men-squeeze dari metacarpophalangeal. Jadi metacarpophalangealnya kita ini aja, kita squeeze ya, kita remas kayak gitu, dia nyeri. Nah, kayak gitu. Itu merupakan suatu tanda bahwa kita boleh mencurigai dia sebagai rheumatoid arthritis. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di gambar ini, dia ada nih di wrist, di proximal joint di sini ya. Kalau misalnya osteoartritis pada tangan, biasanya pada jari-jari dia lebih ke distalnya yang tadi ya. Gitu. Ini kan lebih ke proximal joint. Tapi ada juga sih sebenarnya yang dia itu satu single joint, tapi ini jarang banget.
Gitu ya, ini jarak. Nah, kemudian kalau misalnya di late stages, ya udah. Berarti kalau misalnya tadi early-nya itu cuma swelling-swelling aja, cuma bengkak-bengkak aja, panas-panas aja. Nah, kalau misalnya makin lama, dia itu kan menyerang di synovium dan juga di tendonnya ya. Tadi tendinosynovitis kan yang di awal. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan adanya deformitas-deformitas gitu. Nah, ini yang kita lihat sebagai deformitasnya ya di gambar ini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai ada deformitas, itu udah sampai ada destruksi, yang tadinya mungkin dia cuma pagi-pagi doang gitu ya, pagi-pagi doang biasanya dia tuh kayak, oh ya nyeri-nyeri kaku-kaku, lama-lama dia itu nyerinya itu akan konstan. Dan juga sampai dia itu ADL, Activities of Daily Living-nya, jadi dia itu sampai nggak bisa ngancingin baju, nggak bisa pasang baju, kayak makan susah, kayak gitu. Itu udah menurun ya kualitas hidupnya. Kayak gitu. Yang kita temuin saat kita lakukan pemeriksaan fisik itu adalah dia itu sendinya itu tidak stabil karena tadi tendonnya itu ya ada rusak, di sana ada inflamasi kayak gitu. Nah, terus juga nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri daripada kalau misalnya kita suruh gerakan tangan dia nyeri, kemudian dia juga bisa menyerang dari spine, bisa menyerang juga di spine. Dia biasanya manifestasinya itu adalah nyeri dan juga kaku kayak gitu. Dan ini adalah beberapa yang di kanan ini adalah beberapa abnormalitas yang kita bisa temuin ya. Kalau misalnya udah deformitas ini yang bisa kita lihat kayak gitu. Nah, kemudian next itu adalah kalau misalnya dia itu udah severe disease ya. Jadi dia itu udah istilahnya kalau kayak kanker udah stadium 4 gitu ya, udah paling severe, biasanya dia itu akan disertai dengan sakit atau dengan abnormalitas pada ekstraartikular kayak gitu, sampai si tendonnya itu bahkan sampai ruptur gitu. Terus kemudian juga ada nodul-nodul kayak gitu. Dan juga bisa sampai ada dia diasosiasikan juga rheumatoid arthritis itu biasanya dengan sindroma-sindroma lain, misalnya seperti Sjogren syndrome, Kaplan syndrome kayak gitu, ya. Itu jadi full blown lah istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ya, kita lakukan X-ray dong ya. Kalau misalnya dia nyeri-nyeri sendi gitu ya, kita lakukan X-ray. Yang kita bisa temukan itu adalah apa? Jadi pertama-tama itu biasanya di sininya itu adalah adanya soft tissue swelling, kita bisa lihat. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini tampak cenderung lebih radiolucent kan dibandingkan yang lain. Nah, itu kita bisa lihat itu adalah periarticular osteopenia. Jadi dia tuh tulangnya itu biasanya kayak tererosi gitu, terkikis gitu. Karena kalau misalnya kita bayangkan, jadi ada faktor-faktor yang inflamasinya itu, dia sebenarnya itu bikin osteoplasnya itu tuh hiperaktif. Jadi dia bikin tulangnya itu keropos, tapi cuman ada di ujung-ujungnya doang, cuman di tempat-tempat yang deket sama sendi doang. Nggak semuanya ini ada osteopenianya kayak gitu ya. Lama-kelamaan dia sampai ada erosi ini. Kalau kita lihat nih ya, kayak bentuknya tuh kayak, nah yang bertahan cuma yang di tengah doang kayak gitu. Nanti lama-lama sampai ada deformitas kayak gini. Gitu ya. Ini kan dislokasi nih ya, ini dislokasi. Kayak gitu. Nah, jadi kita lakukan X-ray, kita bisa juga si spine X-ray ya, kalau misalnya emang dia tadi ada beberapa orang yang emang keluhannya itu adalah pada tulang belakang, kemudian ultrasound dan MRI kita bisa lakukan kalau dia itu biasanya dilakukannya itu tuh kalau misalnya di tahap awal, karena kalau misalnya si X-ray ini dia nggak bisa melihat di tahap awal, yaitu yang untuk melihat si sinovitis dan juga erosi-erosi daripada tulang yang awal-awal itu dia nggak kelihatan kayak gitu. Sinovial biopsi bisa dilakuin, tapi dia nggak membantu dalam diagnosis biasanya kayak gitu. Jadi kita jarang lakukan. Biasanya itu kalau misalnya kita X-ray, biasanya dia itu baru kelihatan deformitasnya itu paling enggak itu kalau RA-nya itu udah lumayan advance atau udah lumayan tahap akhir kayak gitu. Nah, untuk diagnosis pastinya sebenarnya kita ada kriteria dari ACR EULAR di tahun 2010. Jadi dia itu ada beberapa kriteria kayak gini. Jadi dari dia hitung daripada si joint-nya itu apa aja yang kena, terus juga serologinya ya. Tadi kan karena dia penting banget nih apakah ada autoantibody yang kita bisa identifikasi. Kemudian juga dari tanda-tanda inflamasinya, kemudian juga dari durasinya. Dan juga skor lebih dari 6 itu udah fix RA.
kayak gitu ya. Nah ini yang tadi common presentation, yang tadi aku ceritain, yang dia tuh biasanya lebih dari 30 menit sampai 1 jam, kayak gitu. Terus dia simetris di sendi-sendi kecil, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada differential diagnosisnya. Jadi ya mirip-mirip ya, itu 3 serumpun ya, RA, OA, dan juga nanti GOAT, kayak gitu. Nah ini adalah gambaran ya, gambarannya kayak misalnya yang ini tuh RA biasanya di proksimal, kalau misalnya dia OA itu dia di distal nih ya. Nah kalau misalnya si GOAT dia itu udah tofus nih ya, kayak lebih besar lagi gitu si tofus ini ya, ini kayak kapur gitu kan ya, kayak agak putih-putih gitu. Nah ini adalah treatmentnya. Bentar. Nah oke, ini adalah treatment daripada RA. Jadi sebenarnya kalau dulu si disease modifying anti rheumatoid itu si DMARD itu biasanya dikasihnya itu tuh kalau udah desperate banget gitu ya, udah benar-benar kerusakan maksimal baru kita kasih. Tapi sekarang itu nggak kayak gitu lagi. Nah, sekarang kita lakukan pemberian dari disease modifying anti rheumatoid drugs itu buat dia meskipun pas tahap awal langsung bisa diberikan, tapi ini nanti diberikannya oleh SPPD konsulen rheumatologi ya. Jadi kalau misalnya dokter umum kita nice to know aja. Nah, terus abis itu dia tuh apa aja sih sebenarnya yang paling utama, yang paling umum digunakan itu sebenarnya adalah methotrexate, tapi bisa juga nih pakai levonomid, sulfasalazin, hidrokloroquine kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan pemberiannya kayak gitu ya. Nah terus kalau misalnya tapi dia itu kan sebenarnya bisa kadang-kadang timbul gitu ya, di beberapa orang dia itu bisa kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang kayak gitu. Kalau misalnya emang pas kita anamnesis dia itu hilang timbul, saat dia itu timbul flare sini, kita bisa lakukan pemberian glukokortikoid ya, kita lakukan pemberian steroid kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nih udah berikan disease modifying anti rheumatoid drugs ya, DMARD itu tadi, terus dia nggak ngefek, kita ke next step ya yang lebih tinggi, yaitu adalah si biological drugs for RA kayak gitu. Contohnya itu yang udah MAP sama SEP ya, jadi infliximab, etanercept. Jadi ingat aja ya kalau misalnya biological drugs itu biasanya itu udah kayak lini terakhir karena dia sangat mahal kayak gitu. Nah, kemudian kita tuh follow up-nya kapan? Nah, kita follow up-nya kalau misalnya dia itu dalam 6 bulan. Biasa awal-awal itu per 1 bulan dulu, kemudian per 3 bulan, kemudian per 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia ternyata inflamasinya udah bisa terkontrol dengan baik, boleh lakukan follow up secara annual atau itu per tahun kayak gitu. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kita dokter umum, kan ini DMARD tadi ya, kompleks banget, itu kan di spesialis penyakit dalam. Yang kita bisa lakukan itu adalah untuk pemberian NSAID aja, untuk pemberian anti nyeri, anti inflamasi ya, NSAID aja kayak gitu. Bisa kita rujuk deh. Nah, kalau misalnya RA ini juga sebenarnya kapan sih, ini kan materi bedah gitu ya, kapan sebenarnya dia bisa kita rujuk ke dokter bedah ya, spesialis ortopedi, di saat tadi udah ada di tahap terakhir, udah ada udah di strukturnya itu tuh udah ada kerusakan kayak gitu. Jadi kita bisa lakukan itu ada penggantian daripada sendi atau tadi artrodesis ya, sendinya itu kita iniin aja, kita tempelin aja kayak gitu, dibandingkan jadi nyeri-nyeri gitu. Kalau misalnya tendonnya ruptur ya udah kita lakukan reparasi kayak gitu. Itu adalah di saat kapan kita lakukan rujuk ke dokter bedah kayak gitu ya. Oke. Next itu kita singkat aja ya, ini soal gout arthritis. Jadi ini adalah crystal induced arthropathy. Jadi dia sakit karena ada penumpukan atau deposit daripada kristal. Yang kita maksud kalau misalnya kita bilang gout ya, asam urat ya, berarti ya udah kristalnya itu adalah kristal asam urat. Jadi ada, kalau misalnya kita cek di darahnya itu ada hiperurisemia. Jadi asam uratnya itu lebih tinggi daripada normalnya. Hiperurisemia kalau misalnya di wanita itu dia range-nya lebih rendah di 6 mg per desiliter, kalau di cowok itu dia 7 kayak gitu.
Nah, tapi jangan salah, kadang-kadang orang yang asam uratnya lebih tinggi daripada 7 atau lebih tinggi daripada 6 pada cewek, itu kadang-kadang nggak ada manifestasi daripada gout arthritis. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia asam uratnya itu lebih rendah dibandingkan 6 atau 7, tapi dia udah ada manifestasi daripada gout arthritis. Jadi nggak bisa disamain gitu ya. Kalau misalnya asam urat lebih dari 6 pasti kena gout arthritis, itu nggak kayak gitu juga. Nah, sebenarnya yang bikin nyeri itu adalah apa? Yaitu adalah deposit atau penumpukan daripada kristal pada sendi. Kayak gitu. Nah, biasanya dia itu ada sama kayak yang RA, dia itu lebih cenderung sukanya itu di sendi-sendi yang kecil. Sendi-sendi yang kecil pada tangan dan juga kaki. Tapi yang paling vignette-nya itu ya, yang paling biasanya terjadi itu adalah pada MTP1, metatarsophalangeal 1 di kaki ya. Itu di ibu jari ini di sini kayak di gambar ini. Kayak gitu. Dan dia itu karakteristiknya dia itu hilang timbul gitu. Kadang-kadang dia timbul, kadang-kadang dia off gitu ya. Jadi kayak dia timbul kalau misalnya ada pencetus, misalnya kayak trauma itu yang paling sering. Abis jadi dia punya nih, sebenarnya dia punya asam urat gitu ya, punya gout arthritis, terus abis itu dia lagi nggak nyeri, terus dia kesandung gitu kan ya, terus dia kasihan kesandung, abis itu next day-nya biasanya timbul attack-nya itu malam-malam ya, lagi tidur jam 2 pagi gitu misalnya, tiba-tiba sakit banget dari sendi kayak gitu ya. Jadi ada pencetusnya biasanya kalau kapan dia itu attack ya, ada attack-nya gitu. Nah, kemudian next-nya itu, nah ini kita belajar tentang apa sih sebenarnya metabolisme daripada asam urat. Sebenarnya singkat aja dari kayak DNA ya, jadi DNA kayak purin gitu-gitu. Nah itu tuh akan di breakdown kan. Kalau misalnya kita makan daging atau makan makanan gitu ya, itu kan ada DNA-nya. Terus juga kalau misalnya sel-sel kita memperbaiki diri, ada apoptosis. Nah itu tuh DNA-nya itu sebenarnya dipecah masuk ke metabolisme ini. Jadi setelah dipecah dia akan menjadi hiposantin, santin dengan santin oksidase jadi santin, kemudian jadi uric acid ya kayak gitu. Nah ini pentingnya itu buat apa sih? Buat nanti ya di obatnya, mekanisme obatnya tuh ada di sini. Kemudian juga ini secara histologi aja ya, dia tadi deposit ya, kalau misalnya buat arthritis itu berarti adalah deposit kayak gitu. Nah, ini ya, ini ada lukisan daripada gout arthritis ya. Dulu tahayulnya itu kayak, digigit iblis gitu kan di kakinya pas tidur. Nah, jadi manifestasinya itu apa? Dia bengkak banget, dia pinyat banget ada di MTP1, terus juga dia ada bengkak gitu. Nah, dia itu ada dua, ada primary dan secondary. Sama aja kalau misalnya primary ya udah berarti dia karena asam uratnya ketinggian. Dan kita nggak tahu kenapa asam uratnya tuh tinggi kayak gitu. Emang ada orang-orang yang lebih berbakat aja gitu. Nah, yang kedua itu adalah secondary gout. Misalnya dia itu minum diuretik ya, misalnya dia minum diuretik atau dia merupakan pasien dengan chronic kidney disease ya, penyakit ginjal kronis, nah itu bisa bikin pembuangan daripada asam urat di tubuhnya itu tuh jadi nggak optimal, jadi nanti dia asam uratnya itu lebih banyak di tubuh dia kayak gitu. Nah, kemudian manifestasi klinisnya apa? Dia itu ada beberapa stage ya, beberapa tahapan. Pertama itu kalau misalnya akut ya udah kayak tadi digigit iblis gitu ya, digigit iblis di MTP1 gitu. Jadi udah heboh banget ya, heboh banget ininya, heboh banget sakitnya, heboh banget merahnya, heboh banget ininya bengkaknya kayak gitu. Sampai sakit, susah jalan gitu kan. Tapi kayak didiemin aja, sebenarnya dia itu nanti bisa hilang sendiri kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya tadi RA itu di cewek, yang ini tuh gantian ya, yang ini tuh ada di cowok. Biasanya cowok usianya itu lebih dari 30 tahun, atau enggak, biasanya lebih sering juga pada cewek, tapi ceweknya itu yang habis menopause ya, pasca menopause. Jadi kalau cewek premenopause itu relatif lebih jarang ya untuk menderita gout arthritis. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu tadi ada fase akut, terus jadi dia mereda, nah dia bisa menjadi chronic gout. Sebenarnya chronic gout itu jadi dia lama-kelamaan konstan gitu ya, konstan dan nyerinya dari kakunya, kemudian ada deformitas juga. Tapi yang paling merupakan suatu karakteristik itu adalah tofus. Jadi tofus itu adalah penumpukan deposit, dan deposit daripada si asam urat ini dia senangnya di mana? Dia senangnya sama aja di tulang rawan kita kayak gitu.
Dia senangnya paling senang di tulang rawan, kemudian bisa juga tapi ya ada di tendon, bursa, kayak gitu. Dan kemudian dia juga bisa sampai kena ke ginjal. Renal. Nah, ini yang kita sebut dengan sebenarnya tofus. Tofus ya, ini berarti dia udah kronik nih sebenarnya kayak gitu. Ya. Oke. Next-nya ini tadi yang aku ceritain tentang dia itu tuh sebenarnya ada kalau misalnya dia asam uratnya tinggi, dia sebenarnya nggak langsung manifestasi ya. Jadi kayak misalnya ada periodenya, ada pencetusnya dulu kayak gitu. Jadi dia akan ada fase dari di mana dia itu tuh asimptomatis, tapi nanti si kristal asam urat itu terus-terusan menumpuk di sendi dia. Terus sampai akhirnya dia itu ada kejedot pintu lah atau apa gitu ya, atau apa dia sport lah mungkin, ada trauma. Nah, itu nanti dia bisa menjadi dari asimptomatik menjadi simptomatik. Nah, kalau simptomatik ini kita ada beberapa fase. Jadi yang pertama itu yang tadi akut gout. Ya, pas lagi sakit-sakitnya, pas lagi kegigit setan tadi ya. Terus habis itu ada interkritikal. Nah, interkritikal itu tuh pas dia habis selesai akut, habis itu dia kan tadi resolusi sendiri ya, resolusi sendiri. Nah, ini adalah fase interkritikal. Jadi bisa kapan saja, fase kritis bisa kapan saja dia kalau misalnya ada kena trauma dia bisa akut lagi, serangan akut lagi. Nah, terus makin lama dia recurrent gitu ya. Jadi berulang lagi recurrent arthritis, lama-kelamaan kalau misalnya keseringan ya makin sering akhirnya konstan kayak gitu ya. Jadi kronik. Nah, itu dikarakterisikan dengan si topus itu. Ya. Biasanya kalau misalnya si topus ini terjadi itu kalau misalnya dia asam uratnya udah nggak terkontrol ya, udah lebih dari 9 mg per desiliter. Kayak gitu. Oke. Next, jadi dari tadi kita berbicara tentang persendi-sendian. Sebenarnya ada nih cara untuk mengecek sebenarnya itu tuh apa yang terjadi pada sendi, yaitu kita ambil cairan sinovialnya, kita ambil kemudian kita cek. Oke, kita cek. Ini ada beberapa perbandingannya ya. Jadi ini bisa dilakukan juga nih buat tadi COA ataupun CRA. Kalau kita nggak yakin, kita bisa lakukan pemeriksaan synovial fluid analysis. Jadi yang bedain apa? Kalau misalnya aku sih bedainnya ya, kalau misalnya inflamatori ya berarti dia heboh, ada inflamasi ya, inflamasi heboh-hebohan gitu kan. Ya berarti dia yang naik itu adalah apa? Yang naik itu adalah sel darah putihnya. Kayak gitu. Kalau misalnya dia inflamatori ini termasuk juga sama si kristal tadi ya, karena si kristal tadi itu tuh dia mencetuskan respon inflamasi daripada tubuh sebenarnya. Kalau misalnya dia infeksi biasanya ya ini dari warnanya udah beda, dia lebih purulen kayak gitu. Terus juga dia PMN tinggi kayak gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan, di lain kelas mungkin kita bisa bahas ya tentang infectious arthritis atau osteomyelitis kayak gitu ya. Nah, kemudian ada hemoragik. Terus kalau misalnya non-inflammatory yang aku mau highlight, ini kan yang tadi ya, si OA. OA yang tadi kita ingat ada articular gelling, ya, pas kita cek viskositasnya, dia sebenarnya bukan cuma high doang, dia high gitu ya, high banget. Jadi kalau misalnya kita cek itu nanti ada yang namanya string test. Jadi kalau misalnya kita ambil cairan synovial fluidnya, terus kita giniin ya, kayak lendir gitu kita giniin, dia tuh putus. Itu menandakan bahwa viskositasnya itu dia lebih daripada normal. Harusnya kalau misalnya kita ambil synovial fluid gitu ya di jari kita, terus kita stretch, nah itu tuh harusnya nggak putus gitu. Cuman kalau di OA dia karena articular gelling, viskositasnya lebih tinggi, dia kayak gampang putus gitu ya. Jadi viskositasnya high. Oke. Nah yang ini apa sih sebenarnya? Yang ini itu adalah penampakan kalau gout. Ya, kalau misalnya kita ada gout, kita ambil synovial fluidnya, yang kita lihat itu adalah kayak gini. Ya, jadi dia itu kristalnya itu bentuk seperti jarum, needle like. Terus negatif Befringens ini yang kita lihat. Ini adalah DD-nya yang B itu adalah DD-nya daripada gout, yang dekat dari dia itu adalah pseudogout. Ya, dia itu kristalnya bentuknya itu beda, dia bentuknya romboid. Kemudian positif Befringens. Gitu.
Nah, ini adalah pemeriksaan daripada X-ray ya. Jadi kalau di MSK apa-apa boleh kita X-ray. Nah, yang kelihatan itu sebenarnya kalau misalnya dia udah kronik. Kalau misalnya udah kronik, kita bisa lihat yang terjadi di gambar ini ya. Nih, apa aja yang terjadi di sini? Jadi dia itu pertama-tama ada si tofus ini ya. Di sini adalah tofusnya. Kita tahu dari mana dia itu tofus ya. Jadi dia itu biasanya kalau misalnya tofus, dia sukanya itu di dekat tulang rawan. Nah, jadi dia itu periartikular kayak gitu. Dan juga biasanya nggak tahu kenapa, tapi biasanya itu dia adanya di sisi ekstensor, bukan di sisi flexor kayak gitu ya. Jadi dia di periartikular, di sisi ekstensor. Kemudian dia itu karena tadi ada faktor-faktor inflamasinya juga di sana, jadi dia bisa bikin erosi tulang kayak gitu. Nah, erosi tulangnya itu dia lumayan khas, dia bentuknya ini punched out nih.